Bapak dan Ibu sekalian, punya hubungan yang harmonis sama menantu itu kan impian semua orang tua ya. Tapi terkadang niat baik kita buat kasih nasihat, malah jadi canggung. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya mengelola situasi penting ini dengan lebih luas dan elegan. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu ngerasain hal ini? Pengen banget rasanya bantu atau kasih masukan, tapi di dalam hati tuh ada rasa takut. Takut banget kalau omongan kita malah diterima salah sama menantu. Tentu aja ya, kita semua tahu akarnya dari mana. Ya dari rasa sayang yang luar biasa dalam buat anak dan cucu kita. Niat kita itu selalu baik kok. Kita cuma pengen yang terbaik buat mereka kan? Dan ya gitu deh. Kadang-kadang rasa gatal itu muncul. Kita lihat cara mereka ngurus rumah atau cara mereka mendidik cucu kita. Dan rasanya tuh, aduh pengen banget turun tangan, kasih sedikit masukan dari pengalaman kita. Nah, tapi disitulah masalahnya. Khawatirnya muncul. Kita jadi takut dianggap cerewet atau ikut campur. Atau yang paling parah, malah bikin menantu tersinggung dan hubungannya jadi renggang. Aduh, jangan sampai ya. Oke, mari kita mulai ya. Kunci yang pertama, dan ini yang paling dasar sebetulnya. Ini bukan soal kata-kata yang kita pilih, bukan. Tapi soal cara kita memandang situasinya. Ini soal mindset. Coba deh, kita bayangin menantu kita itu seperti tamu kehormatan yang sekarang udah jadi keluarga. Artinya apa? Ya artinya mereka itu bawa cara mereka sendiri, latar belakang mereka sendiri, yang mungkin beda banget sama kita. Dan itu yang harus kita hargai. Nah, coba kita lihat bedanya di sini ya. Kalau kita posisinya jadi si bos, yang rasa paling tahu, yang suka kasih perintah, itu cuma bakal bikin jarak. Jauh. Tapi, coba kalau kita jadi sahabat, yang kasih dukungan, yang mau dengerin. Nah, kalau gitu, menantu kita justru akan jauh lebih terbuka sama kita. Baik, kalau pola pikirnya udah pas nih, sekarang kita masuk ke yang praktisnya. Ada 3 kunci komunikasi yang anggun deh biar efektif. Nah, ini dia 3 kuncinya. 1, pakai pertanyaan, jangan perintah. 2, puji dulu, baru kasih masukan. Dan yang ketiga, cerita pengalaman, jangan bikin aturan. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, gimana cara kerjanya? Kita mulai dari yang pertama ya. Ini contoh yang salah. Kalimat perintah kayak gini, jangan kasih cucu makanan itu. Duh, walaupun niatnya baik ya, itu bisa langsung kedengeran kayak serangan. Bikin orang langsung pasang kuda-kuda buat bertahan. Nah, sekarang lihat bedanya. Dulu anak-anak kami suka ini. Kalau cucu kita sekarang biasanya suka makanan apa? Tuh kan, pertanyaan itu langsung membuka obrolan. Ini ngasih ruang buat menantu kita cerita, bikin mereka merasa didengerin dan dihargai. Oke, sekarang kunci yang kedua, pujian. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi efeknya luar biasa loh. Kuncinya, berikan pujian yang tulus sebelum kita ngasih masukan apapun. Misalnya bilang, Ibu senang banget deh lihat kamu sabar banget sama cucu kita. Nah, pujian yang tulus dan spesifik kayak gini, itu bikin lawan bicara kita nyaman. Rasanya dihargai. Ini kayak kita lagi bangun jembatan emosional, bukan tembok pertahanan. Jadi, intinya gitu. Setelah koneksi positifnya ada, setelah mereka merasa dihargai, masukan kecil dari kita itu akan lebih gampang diterima. Diterima sebagai bentuk perhatian, bukan kritik. Lanjut ya, ke kunci yang ketiga. Yang ini tentang bercerita, bukan mendikte. Ini perubahan yang dahsyat banget loh dalam cara kita nyampein pesan. Jadi daripada bilang, kamu harus, coba deh ganti pakai kalimat. Dulu zaman ibu biasanya, wah rasanya beda jauh kan. Kalau kita bungkus nasihat jadi cerita pribadi, itu rasanya kayak berbagi ilmu, bukan maksa-maksa. Jauh lebih enak diterima dan gak terasa menggurui sama sekali. Oke, sekarang gimana kalau kita gabungin semua teknik ini, kita lihat dalam satu contoh nyata di kehidupan sehari-hari, biar kelihatan betapa besar perbedaannya. Yuk kita bayangin situasi yang umum banget nih. Misalnya, bapak atau ibu merasa udah waktunya cucu kita berhenti pakai botol susu. Mungkin khawatir giginya kenapa-kenapa, dan merasa harusnya dia udah pindah ke gelas. Nah, ini dia contoh kalimat saktinya. Coba deh dengerin baik-baik. Wah, cucu kita makin pinter ya. Dulu ayahnya juga seumuran ini mulai belajar pakai gelas biar giginya bagus. Kira-kira si kecil udah mau diajak coba belum ya? Tuh, perhatiin deh. Kalimat ini ngegabungin semuanya. Dimulai dengan pujian, makin pintar. Terus berbagi pengalaman, dulu ayahnya, dan ditutup dengan pertanyaan yang ngajak diskusi.
Ini rasanya kayak ngajak kerja bareng, bukan nyalahin atau nuntut. Pada akhirnya nih, Bapak dan Ibu, semua teknik komunikasi ini tuh punya satu tujuan yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal hubungan kita sama menantu hari ini, tapi soal warisan keluarga yang kita bangun untuk masa depan. Karena pada akhirnya, tujuannya itu bukan untuk jadi yang paling benar atau nunjukin siapa yang lebih berpengalaman. Bukan. Tujuannya adalah untuk jadi contoh, jadi teladan keluarga yang saling sayang dan saling menghormati buat generasi di bawah kita. Jadi, saya mau tutup obrolan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Lewat cara kita ngobrol tiap hari, lewat interaksi kita, sebetulnya warisan hubungan keluarga seperti apa yang benar-benar pengen kita bangun buat anak dan cucu kita nanti?